Bupati Pindrang Haji Andi Irwan Hamid bersama Kapolres Pindrang AKBP Muhammad Arif Sugihartono dan Dim 1404 Letkol Infantri M. Wahyudi Amri, Kadis Pertanian Pindrang Calokerang dan Kasat Lantas Polres Pindrang AKP Darmawati menghadiri kegiatan panen raya hasil pertanian jenis padi yang menggunakan pupuk organik jenis eco farming di Desa Kaliang, Kecamatan Duampanua, Pindrang, Sulawesi Selatan. Saat memberikan sambutan, Bupati Pindrang Haji Andi Irwan Hamid sangat mengapresiasi apa yang dilakukan para kelompok tani di Desa Kaliang, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pindrang. Dengan menggunakan pupuk organik eco farming, hasil panen padi masyarakat di Desa Kaliang bisa meningkat. Setelah memberikan sambutannya di hadapan para petani, selanjutnya Bupati Pindrang didampingi Kapolres Pindrang dan Dim 1404 Pindrang, Kasat Lantas Polres Pindrang dan para Porkopimda melakukan kegiatan panen raya bersama para kelompok tani pengguna pupuk eco farming di Desa Kaliang, Kabupaten Pindrang, Rabu 3 Maret 2021. Yang dilakukan oleh salah satu kelompok tani yang ada di Kecamatan Duampanua yang menggunakan pupuk organik yaitu eco farming. Nah, kalau dibanding dengan pupuk yang lain itu bukan. Ya kalau menurut hasil wawancara saya dengan petani sebenarnya sama, cuma bagusnya ini minimalisir lagi penggunaan pupuk yang bersubsidi. Artinya apa? Kadang-kadang ada kelangkaan pupuk yang ada di wilayah kita. Nah kalau sudah mulai menggunakan pupuk yang organik seperti ini kan sudah minimalisir kelangkaan pupuk yang ada. Akhir ini bagus dengan cuaca ekstrim sekarang. Ya kalau secara teknis mungkin petani bisa menggambarkan, tetapi tadi hasil wawancara saya dibanding dengan tahun panen yang kemarin yang menggunakan ini ya hasil produksinya bagus. Berarti ini bisa menjadi solusi di tengah pandemi Pak, atau di tengah kelangkaan pupuk? Saya kira ini solusi yang paling tepat juga. Kalau di Pindrang sendiri Pak Bupati, ini pupuk masih langka atau gimana Pak Bupati? Kalau untuk sementara kebutuhan pupuk yang subsidi, soalnya kalau kita bicara kuota itu tidak pernah terpenuhi. Kemarin permintaan kita 26.000 ton kalau tidak salah, yang turun cuma 16.000 ton. Tetapi bagaimana caranya kita manage petani ya tetap juga. Berarti Jadi kalau persoalan kelangkaan saya kira bukan langka, cuma memang kuota kita yang jatahnya kita yang terbatas. Tetapi dengan adanya kartu tani ini saya kira mudah-mudahan kelangkaan pupuk yang subsidi tidak terlalu seperti lagi dengan tahun-tahun yang kemarin. Jadi kartu tani ini sebagai salah satu sistem ya Pak? Iya, itu satu sistem yang digunakan oleh tingkat kementerian. Oke. Tapi di tengah pandemi ini bagaimana dengan stok beras di Kabupaten Pindrang sendiri Pak? Cukup. Ya? Ini ada Kepala Dinas Ketahanan Pangan. Ada Kepala Dinas Ketahanan Pangan. Saya kira stok beras kita cukup di dalam masa pandemi ya Pak Kadis. Ada berapa Pak? Berapa besarnya? Ada berapa ton sekarang persiapan Pak Kadis? Kita masih sekarang sesuai dengan laporan 260. Berapa Pak? Berapa? 260. Untuk Lebaran nanti Pak, atau puasa? Masih dapat. Masih dapat. Bisa dapat ya. Apalagi ini kan baru berapa persen yang panen dari 12 kecamatan. Oke, siap. Berarti kan Pindrang juga bisa mensuplai ke sejumlah daerah ya? Iya. Sebagai kita ditetapkan sebagai daerah penyangga pangan kan. Sip. Usai melaksanakan kegiatan panen raya bersama para kelompok tani pengguna pupuk organik eco farming, Bupati Pindrang melanjutkan kegiatan dengan mengunjungi lokasi penggilingan hasil panen di pabrik penggilingan padi dan uji coba beras hasil panen padi menggunakan pupuk eco farming. Salam sinergi, hari ini tepatnya hari Rabu, kita berada di Desa Cacabala, TK Bata Pindrang untuk melakukan panen perdana yang sudah menggunakan pupuk organik super aktif eco farming dari PTB Bandung. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala,
berkat menggunakan eco farming, sawah milik Bapak Haji Abdullah ini duluan panen dari tetangga sebelahnya, Bapak Ibu. Ya, walaupun sebelahnya duluan menanam, tapi beliau lebih cepat panennya berkat menggunakan pupuk organik superaktif eco farming. Nah, kandungan dari pupuk organik superaktif eco farming ini terdapat 13 unsur hara, yaitu unsur hara makro, mikro, dan sekunder. Jadi sudah sangat lengkap sekali kandungannya di dalam pupuk ini. Nah, ini juga fungsinya untuk meningkatkan hasil panen, meningkatkan unsur hara tanah, sekaligus mempercepat panen dan meningkatkan hasil produksi panen kita, Bapak Ibu. Ya, itu sangat biasanya dengan menggunakan eco farming. Dan ini juga pupuk yang ramah lingkungan karena dia organik, jadi sangat aman sekali buat kesehatan kita nantinya. Pemakaiannya bagaimana sih Bu itu? Cara pemakaiannya dalam satu tube ini atau satu box ini kita campurkan dengan 1 liter air kelapa, bisa juga air hujan yang tidak langsung. Nanti kita larutkan fermentasi kurang lebih 15 menit baru kita menggunakan di sawah atau di tanaman, seperti itu. Nanti dari yang 1 liter itu kita campurkan lagi dengan air per tangkinya sesuai dengan tanaman yang kita mau aplikasikan, seperti itu. Oh, jadi ini bisa jadi solusi untuk kelangkaan pupuk ya Bu? Sangat-sangat bisa menjadi solusi untuk kelangkaan pupuk saat ini. Dan pupuk ini juga perlu kita ketahui dia all in one, jadi bisa untuk satu buat semua, jadi bukan hanya untuk tanaman saja, tapi bisa juga untuk ternak dan untuk tambak. Kalau sawah seluas ini Bu, berapa tuba yang dapat? Kalau untuk 1 hektar kita memulai dari pemupukan dasar dari lahannya dulu, itu kita menggunakan 10 tube, jadi 6 untuk lahan, 4 untuk padinya, seperti itu. Karena kenapa kita menggunakan untuk lahan? Karena supaya lahannya subur dan unsur haranya kembali lagi. Karena kembali lagi bahwa kalau lahan subur, otomatis tanaman yang kita tanam pasti akan subur juga. Itu. Oke. Nama tahu? Ya. Nama tak? Ratnawati Tantra. Sebagai Ini distributor dari PTBS sekaligus pendamping eco farming di pertanian. Dari Desa Kaliang, Kabupaten Pinrang, Daeng Tojeng mengabarkan.